kalau tidak salah minggu lalu strukturnya digambarkan seperti ini. Itu ya, panjangnya L, kekakuannya EI, bebannya W, dan struktur ini mestinya punya reaksi vertikal di sini, momen di situ, dan reaksi lagi di sini, RB. Kita punya 3 reaksi, sementara persamaan keseimbangan yang ada hanya 2, yaitu momen dan keseimbangan dalam arah vertikal, sehingga reaksinya berlebih, ya, lebih banyak daripada persamaan keseimbangan. Nah, berapa banyak lebihnya itu mungkin kemarin belum disebutkan, namanya derajat ke statis tak tentuan. Ya, jadi nanti yang pertama kali harus ditentukan itu adalah ini. Ya. Ini akan menunjukkan seberapa banyak reaksi yang berlebih dari struktur yang kita miliki. Dan ini harus benar. Ya. Kalau tidak pas, misalnya kurang banyak, nanti hasilnya masih tetap belum bisa kita kerjakan. Kalau terlalu banyak, struktur primernya bisa jadi tidak stabil. Ya. Jadi harus pas. Ya. Seperti ini, reaksinya ada 3, persamaan keseimbangan hanya 2, jadi 1 yang derajat ke statis tak tentuannya 1, yang harus dihilangkan juga cuma 1, tidak boleh 2. Ya. Ya, demikian seterusnya. Misalnya kalau kita punya derajat ke statis tak tentuan yang besar, puluhan, ya hitungannya harus benar. Ya. Kalau tidak, problemnya keliru dan hasilnya jelas tidak akan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ini yang penting, derajat ke statis tak tentuan. Ini angka ini akan menunjukkan jumlah, disebutnya gaya kelebihan. Jadi ini angkanya jadi sebanyak jumlah gaya kelebihan, atau gaya kelebihan ini kalau di buku namanya redundant force, ya. Force, jadi ini dihilangkan, ya. Jadi sebanyak ini yang dihilangkan dulu, ya. Dihilangkan dulu sehingga kita akan memperoleh struktur primer. Ini juga istilahnya. Mungkin kemarin karena baru ilustrasi belum disebutkan. Jadi yang berlebih itu namanya redundant force, itu yang harus kita hilangkan. Kemudian setelah dihilangkan, yang kita dapatkan adalah struktur primer yang jelas statis tertentu. Statis tertentu artinya bisa diselesaikan dengan persamaan keseimbangan saja, ya. Dan syaratnya adalah stabil, ya. Jadi kita harus memilih gaya kelebihan itu sehingga struktur yang tersisa kalau gaya kelebihan ini dihilangkan akan menjadi stabil, ya. Ini penting. Kalau nggak stabil, persamaan keseimbangan juga tidak berlaku. Ya. Nah, ini kalau proses itu kita lalui, di sini kita akan punya statis tak tentu derajat 1. Artinya ada satu gaya yang berlebih dan Anda harus putuskan yang mana, ya. Bisa beberapa pilihan. Dalam hal ini kalau kasusnya seperti ini sebenarnya bisa yang mana saja, ya. RA yang dihilangkan atau RB yang dihilangkan atau MA yang dihilangkan, struktur yang dihasilkan akan stabil, ya. Tapi kalau kondisinya lain, bisa jadi salah satu kalau dihilangkan mengakibatkan struktur yang tidak stabil. Nah, jangan pilih yang itu, ya. Nah, kita perlu satu gaya kelebihan. Jadi minggu lalu kita pilih RB, ya. Jadi pilih RB sebagai gaya kelebihan. Ya. RB sebagai gaya kelebihan sehingga struktur primer adalah struktur yang gaya kelebihannya sudah dihilangkan.
menjadi seperti ini saja ya. Yang begini, karena kalau RB dihilangkan, ini roll, reaksinya cuma satu, hilangkan satu-satunya reaksi ini, jadi tidak ada apa-apa di sini ya. Kalau kita menghilangkan momen yang di A misalnya, nanti tumpuan A akan jadi sendi ya. Nah, kemudian labelnya reaksi di sini namanya RA0, momen di sini namanya MA0, begitu. Dan sisanya gaya yang dihilangkan itu kemudian kita terapkan lagi ya. Kita terapkan laginya, saya gambarkan ke sebelah ya. Karena nanti diperlukan, space-nya diperlukan. Jadi ini sama dengan struktur primer ditambah dengan struktur primer lagi, tapi gaya kelebihannya sendirian ya. Begitu ya. Jadi struktur ini kita ubah menjadi struktur statis tertentu primer dengan beban yang bekerja padanya, kemudian struktur primer yang sama, tapi sudah tidak ada bebannya lagi, dikenakan gaya kelebihan yang tadi kita hilangkan. Ya. Dan yang ini labelnya namanya RA1, ini MA1. Ya. Nah, struktur ini tentu akan mengalami perpindahan di B karena reaksinya kita cabut ya. Tumpuannya kita hilangkan. Kalau ada tumpuan tadinya dia tidak berpindah, sekarang tidak ada tumpuan ya turun mestinya ya. Ada penurunan ya. Sebesar delta 0 ya. Ini juga begitu, dikasih RB, padahal di sini tumpuannya sudah kita hilangkan. Harusnya ada delta 1 di situ ya. Nah, padahal pada struktur awalnya titik B itu tidak akan mengalami perpindahan sama sekali, kecuali kiri kanan karena ini roll, tapi kan bebannya tidak ada dalam arah aksial, jadi kiri kanan pun tidak akan berpindah dalam kasus ini. Jadi delta di B ini harusnya sama dengan 0, sehingga perpindahan delta 0 dan delta 1 ini kalau dijumlahkan hasilnya harus 0. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan persamaan kompatibilitas, persamaan tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan struktur statis tak tentu dengan metode fleksibilitas. Jadi penjumlahan ini yang benarnya adalah struktur ini sama dengan struktur ini, ditambah dengan struktur ini, dengan beban-bebannya kita pisah-pisahkan, beban luarnya bekerja di sini, gaya kelebihannya bekerja sendirian di sini, tapi belum selesai, ada tambahannya, delta 0 tambah delta 1 harus sama dengan 0. Ya. Yang ini namanya persamaan kompatibilitas. Ya. Oke, jadi penjumlahannya itu seperti ini sebenarnya ya. Struktur ini sama dengan struktur ini ditambah dengan struktur ini ditambah dengan kriteria kompatibilitas yang ini. Nah, kompatibilitas ini berurusan dengan perpindahan ini ya. Jadi kita harus mencari delta 0 dan delta 1 dan saya sudah sampaikan di kelas yang lalu disarankan menggunakan metode beban satuan karena nanti untuk formulasi matriksnya yang dengan beban satuan lebih mudah ya, meskipun tidak harus sebenarnya ya. Jadi kalau kita harus menghitung delta 0 menggunakan beban satuan, delta 1 juga dengan menggunakan beban satuan, yang kita lakukan adalah yang delta 0 dulu, akibat beban ini kita cari momen lenturnya. Ya. Ini akibat beban merata ini mestinya begini ya. Gitu ya. Di ujung ini, rasanya kemarin sudah kita hitung ya, ini W kali L kali setengah L, jadi ini minus WL kuadrat per 2 ya. Diagramnya demikian. Kalau mau pakai tabel integral volume, kita perlu cari nilai di tengah sini. Kalau di tengah sini ya potong aja di sini. W kali setengah L kali seperempat L lagi. Jadi ini minus WL kuadrat per setengah 8 gitu ya. Ini di metode beban satuan namanya M besar ya. Apa namanya?
momen lentur akibat beban yang bekerja. Ya. Ini kan beban yang bekerja, namanya M-nya M besar. Ya. Untuk metode fleksibilitas ini, karena semua yang ini indeksnya 0, 0, 0 semua, M besarnya pun kita kasih 0. Ya. Gitu. Oke. Setelah nyari momen ini, akibat beban luar, kita perlu mencari momen lentur juga akibat gaya satu satuan. Ya. Akibat gaya satu satuan yang dipasang di tempat di mana perpindahan ingin kita cari. Karena kita ingin mencari delta 0 ini, jadi kita perlu pasang gaya satu satuan. Waduh, di bawah ini masih muat, masih kelihatan lah ya. Jadi untuk perhitungan perpindahan kita perlu masang gaya satu di situ, ya. Gaya satu satuan di situ. Biasanya ini agar sama kita buat searah dengan ini kan kita boleh pasang satunya vertikal ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita samakan dengan RB yang ini. Satunya kita pasang di situ, ya. Dan momen lenturnya mudah-mudahan masih ada space. Momen lenturnya adalah yang ini, ya. Linear, ini satu, panjangnya L, jadi momen di ujung sini besarnya adalah L. Dan ini kita kasih label M kecil, ya. Kalau di metode beban satuan, dan karena ini cuma satu-satunya, ya kita ini sebagai M1 aja, ya. M1, ya. Ini namanya M1. Nah, dari M0 dan M1 ini kita bisa dapatkan delta 0, ya. Delta 0 sama dengan integral 0 sampai L M0 M1 per EI dx, ya. Jadi kita tinggal melihat di tabel integral volume untuk parabola ini dengan segitiga ini, kemudian cari berapa besarnya integral volume yang atas ini, kemudian dibagi dengan EI dari balok ini, ya. Itu delta 0, ya. Untuk ini, untuk perpindahan delta 1 kita juga bisa lakukan hal yang sama. Pertama, akibat RB ini gayanya akan jadi momen lenturnya akan jadi seperti ini. Gitu, ya. Ini RB kali L di ujung sini, ya. Ini akibat bebannya. Kalau ini labelnya M besar 0, maka yang ini akan jadi M besar 1. Begitu. Dan gaya satu satuannya, karena perpindahan yang kita cari di ujung sini, jadi gaya satu satuannya sama seperti yang kiri ini. Jadi saya gambarkan juga lah. Satu lagi, untuk menghitung delta 1 kita perlu kasih gaya satu satuan, ya. Ini cuma nyalin aja karena persis sama dengan yang di sebelah sini. Dan diagram momennya adalah demikian. Ini ini L. Kemudian labelnya namanya M1 karena sama persis dengan yang di sebelah sini, ya. Ini M1, ya. Jadi delta 1 itu kalau menggunakan beban satuan nilainya adalah integral dari 0 sampai L M besar 1 M kecil 1 per EI dx, ya. Nah, yang ini semua nilai-nilainya mestinya sudah diperoleh yang akibat beban ini. Sementara delta 1 ini di dalamnya ada RB, ya. Ada RB, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan kompatibilitas ini, kita akan dapatkan RB, ya. RB-nya akan kita peroleh karena RB ada di dalam delta 1. Ini cuma angka, ya, atau variabel lain, ya, disamakan dengan 0 jadinya RB. Nah, kalau sudah selesai,
RA dan MA, dua reaksi yang lain, bisa kita selesaikan dari penjumlahan itu saja. RA 0 untuk RA ditambah dengan RA 1 yang ini. Dan MA juga demikian, MA 0 di yang kiri ditambah dengan MA 1 yang kanan ini. Nah, selesai sampai di sini reaksinya diperoleh. Kalau gaya dalam tidak ada masalah. Kalau reaksi-reaksi ini sudah dapat semua, Anda tinggal buat potongan gaya dalam. Atau dengan memperhatikan bahwa ini reaksinya sekian, lalu gaya gesernya misalnya menurun linear karena beban, kita juga bisa gunakan hubungan tersebut. Ya. Jadi gaya dalam seperti biasa, tidak ada bedanya setelah seluruh reaksi kita peroleh.